Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada pemimpin pertama, Bapak Agung Prastowo DKI. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Agustin Pramasari selaku pemimpin kedua. Perkenalkan, saya Diki Darmawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Pemasaran Digital. Izin mempresentasikan hasil skripsi mengenai efektivitas manusia yang program Bimbingan Belajar Primagama Pondok Kelapa. Primagama merupakan bimbingan belajar yang dibentuk dimulai tahun 1982 di Kota Yogyakarta yang menyediakan layanan tambahan belajar mulai dari SD, SMP, dan SMA. Menurut data dari Napoloncat di 2024, pengguna Instagram terus meningkat dan mencapai 90.183.200 pengguna, yang dimana rata-rata usia tertinggi berada pada 25-34 tahun sebanyak 39,9% dan 18-24 tahun sebanyak 32,7%. Berlanjut ke penggunaan Instagram. Primagama sendiri menggunakan Instagram untuk sebagai media promosi, media komunikasi untuk menjalin interaksi dengan followers. Peneliti melakukan observasi terkait interaksi media sosial Instagram Primagama Kelapa, di mana di 5 bulan penelitian dimulai bulan Juni sampai Oktober 2024 terdapat penurunan interaksi mulai dari rata-rata penonton, like, dan komentar dari interaksi Instagram Primagama Kelapa. Primagama Kelapa sendiri punya akun Instagram dengan user New Primagama PT Kelapa dengan pengikut 740 followers, dan kemudian dilakukan juga observasi atau yang semacamnya terkait interaksi dari Primagama, Ganesha, dan NF yang menunjukkan bahwa interaksi dari Primagama jauh tertinggal dibanding dua kompetitor. Di sini dari permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori AISA sebagai pendekatan untuk mengetahui efektivitas dari bimbingan belajar Primagama Pondok Kelapa. Efektivitas menurut Rahmadianti dan Burkado merupakan satu kesatuan di mana tujuan dari kelompok bisa tercapai, dan Aisyah itu sendiri merupakan attention, interest, desire, action, dan share yang lahir merupakan pembaruan dari AIDA. Attention, bagaimana audiens memiliki perhatian, interest, di mana audiens tertarik lanjut untuk pencarian, kemudian ada keputusan atau ada aksi dari audiens untuk bisa berupa interaksi dan sosial atau bisa berupa share, pembelian atau pendaftaran. Kemudian share, di mana ketika audiens sudah berinteraksi akan ada testimoni dari para audiens. Kemudian untuk waktu pelaksanaan penelitian ini mulai dari Juni 2024 sampai Oktober 2024 di platform Instagram dengan user New Primagama Pondok Kelapa. Dan sampelnya itu merupakan followers dari Primagama Pondok Kelapa, respondennya dengan usia rentang 18 sampai 34 tahun karena rentang ini merupakan pengguna Instagram terbanyak menurut data yang telah disampaikan di bab 1. Kemudian responden atau sampel merupakan berdomisili di Durian Sawit atau sekolah Durian Sawit yang merupakan jangkauan dari Primagama Pondok Kelapa. Kemudian untuk perhitungannya, saya menggunakan skala Likert, skala 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai setuju. Untuk data, saya punya dua sumber, data primer dan data sekunder. Dari data primer sendiri dari penelitian terdahulu, dan data sekundernya dari
dari Primagama itu sendiri. Kemudian instrumen penelitian alat supaya penelitian ini bisa berjalan menggunakan referensi dari beberapa penelitian terdahulu dan menggunakan teori ISS. Berikut dimensi-dimensi dan indikator dari teori yang saya gunakan, mulai dari attention sampai share. Kemudian ini analisis data yang akan digunakan, ada analisis deskriptif dan analisis skor rata-rata. Setelah dilakukan penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan dari 150 responden yang mengisi kuesioner saya berdasarkan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki 60 dengan presentasi 60 responden yang presentasi 40, dan perempuan dengan frekuensi 90 presentasi 60%. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih dominan atau lebih peduli terhadap belajar, terhadap pendidikan. Kemudian dari rentang usia lebih dominan di rentang usia 20 sampai 34 tahun di angka persentase 55,3%, di mana usia-usia ini merupakan usia orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak. Kemudian di domisili dan sesuai dari yang tadi usia, orang tua lebih unggul, lebih dominan mengisi kuesioner saya di angka 83 responden dan presentasi 55,3%. Kemudian di hasil uji validitas di 15 pernyataan, attention, interest, search, action, share, R hitung lebih besar dibanding R tabel yang menyatakan penelitian ini valid. Dan kemudian di hasil uji reliabilitas hasilnya sama, semua nilai alpha di atas nilai standarnya probabilitas alpha 0,6, attention 0,7, interest 0,7, search 0,7, action 0,8, dan share 0,7 juga. Kemudian di hasil pembahasan dari dimensi attention menghasilkan persentasenya skor 82,2%, di mana ini menunjukkan tingkatan efektif berdasarkan skor tabel 3.3 yang di bab 3 rentang 68 sampai 83. Ini menunjukkan Instagram Promotion dapat menarik perhatian audiens melalui tampilan visual dan bisa sesuai dengan kebutuhan audiens. Kemudian di dimensi interest presentasi skornya itu 83,4. Ini pun masih termasuk dalam kategori baik, di mana hasil ini menunjukkan bahwa Primagama mampu mendorong ketertarikan audiens secara efektif dan membangun perspektif atau pandangan positif terhadap Instagram Primagama Purwakarta itu sendiri. Kemudian di dimensi share menghasilkan persentasenya skor 81,8%, termasuk kategori yang baik juga, dan hasil ini menunjukkan bahwa responden merasa yang disajikan itu akurat, relevan, sesuai dengan kebutuhan, dan testimoni juga dianggap penting sebagai pertimbangan untuk melakukan interaksi selanjutnya. Kemudian di dimensi keempat itu ada action, di mana presentasi skornya 80,9%, menunjukkan bahwa hasil ini responden cenderung melakukan tindakan untuk berinteraksi secara nyata, baik komentar, like, simpan video, dan lain-lain. Dan di dimensi terakhir itu ada dimensi share dengan persentase skor 82,5%, di mana hasilnya menunjukkan tampilan dari Primagama Purwakarta itu sendiri cukup menarik, dan akhirnya responden memutuskan untuk melakukan share, berbagi di media sosial mereka pribadi. Dan ini analisis rata-rata dari setiap dimensi berbeda angka, tapi dalam rentang yang sama, rentang efektif, di mana 3,41 sampai 4,20, mulai dari attention sampai share itu dalam kategori efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemanfaatan Instagram Primagama itu sendiri berjalan dengan baik, konten yang disajikan bisa menarik, dan sampai akhirnya audiens terdorong untuk berbagi pengalaman positif.
Hasil kesimpulannya berdasarkan penelitian tentang efektivitas Instagram Primagama Pondok Kelapa uh, dari analisis kritik menunjukkan kategori baik. Hal ini berarti Primagama mengolah dengan baik Instagram sendiri, ini bisa dapat meningkatkan minat, perhatian, serta keterlibatan audiens. Kemudian berdasarkan analisa rata-rata dimensi ISAS termasuk dalam kategori efektif juga, ini menunjukkan bahwa keseluruhan proses ISAS berjalan efektif di Instagram Primagama Pondok Kelapa. Implikasi teoritis dari penelitian ini mengacu pada penelitian terbaru daripada 2024 bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana interaksi sangat efektif untuk audiens dalam konteks kampanye, penerapan model ISAS itu sendiri, dan supaya mengubah pola penyampaian menjadi lebih partisipatif dan mendorong audiens aktif berinteraksi secara langsung. Dan kemudian di implikasi praktisnya ada beberapa strategi bagi Primagama, mungkin dari retention dari Primagama Pondok Kelapa, lebih pengembangan desain visualnya supaya lebih menarik. Kemudian di interestnya Primagama Pondok Kelapa lebih memastikan tampilannya sesuai dengan kebutuhan audiens supaya ketertarikannya terus meningkat sampai akhirnya di search, di mana semoga kedepannya dari informasi bisa diaplikasikan dengan mudah, kontak dengan jelas, dan actionnya audiens terdorong untuk interaksi lebih lanjut seperti polling, tanya jawab, story, dan lain-lain. Dan kemudian di share, audiens bisa membagikan ulang secara rutin tentang ucapan atau konten edukatif. Kemudian keterbatasan penelitian, mulai dari keterbatasan area penelitian karena ini dilakukan hanya di wilayah Duren Sawit, ini bisa menjadi hasil yang hanya di Duren Sawit. Mungkin akan berbeda jika dilakukan di Primagama cabang lain. Dan kemudian di keterbatasan platform, penelitiannya hanya fokus di Instagram, mungkin pemasaran lainnya di aplikasi-aplikasi lainnya akan berbeda gitu. Dan terakhir keterbatasan responden, karena responden ini ada kriterianya dan hanya di wilayah tertentu, membuat penelitian ini bisa dibilang belum didominasi secara seluruh untuk audiens Primagama, terutama dari segmen lain. Dan untuk rekomendasi, terutama untuk pelaku usaha atau Primagama Pondok Kelapa sendiri, supaya peningkatan kualitas konten secara menyeluruh, di mana disarankan untuk memperbanyak variasi konten, testimoni, desain, dan lain-lain. Kemudian perkuat strategi komunikasi untuk mendorong interaksi, di mana interaksi menjadi goals atau hal yang penting untuk media sosial. Karena itu di hal ini perbanyak call to action supaya setiap postingan atau video maupun video bisa mendapatkan timbal balik atau interaksi dari audiens secara maksimal. Kemudian evaluasi secara berkala, karena penting sekali untuk suatu lembaga melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan media sosial, karena berjalannya waktu, tren atau yang digemari oleh audiens akan berbeda, karena itu perlu diadakannya evaluasi. Kemudian untuk penelitian berikutnya disarankan bisa mempromosikan wilayah, mungkin tidak hanya untuk satu cabang, supaya lebih general, dan eksplorasi platform media sosial, tidak hanya Instagram, mungkin bisa TikTok, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Dan kemudian bisa memperluas jangkauan responden yang diteliti sesuai dengan cakupan wilayahnya. Ketika melakukan penelitian dengan skala yang cukup luas, maka responden yang bisa mengisi pun luas. Karena itu diharapkan untuk peneliti berikutnya bisa melakukan rekomendasi berikut. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.